Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan muka aku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku menyerayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka, seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Ini dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adakah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan?" Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Kita sering mendengar bahwa dalam dunia bisnis, kakak beradik bisa saling menjatuhkan satu sama lain. Mereka sudah tidak memikirkan lagi ikatan darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Mereka masing-masing telah dibutakan oleh kuasa ataupun harta. Pikiran dan jiwa mereka hanya terarah kepada satu hal, yaitu bagaimana dapat menguasai semua yang bisa ia peroleh. Kalau perlu, tidak perlu disisakan sedikit pun untuk saudaranya itu. Tamak atau rakus mudah sekali menggerogoti jiwa manusia. Kita dibuatnya untuk selalu berkekurangan, serba tidak cukup, dan serba tidak memuaskan. Iri hati semakin mempertajam niat kita untuk menghabisi semua penghalang dan penghambat ambis kita. Mata hati kita semakin dibutakan sehingga semuanya yang dilakukan, selicik apapun itu, sudah tidak lagi dirasakan sebagai suatu kesalahan, apalagi dosa. Itulah akibat dari sikap orang yang terlalu mencintai uang. Hal ini melanda murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Walaupun ia hidup bersama Yesus, dekat dengan Yesus, rasa tamak dan rakus itu tidak begitu saja sirna dari hatinya. Hidup Yudas tidak pernah berkembang. Ia hanya memusatkan pikiran dan perhatian pada dirinya semata. Terima kasih. Amin.